Halo, selamat siang Sobat Bahari. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, terhindar dari penyakit maupun virus, dan tetap di rumah saja. Bertemu lagi bersama saya Sawal. Di video kali ini, saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan atau komentar di YouTube channel kami, yaitu di Yamaha Marine Indonesia PT Karya Bahari Abadi. Nah, untuk komenannya terima kasih, dan jangan lupa juga untuk Sobat Bahari semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa juga subscribe YouTube kami di Yamaha Marine Indonesia PT Karya Bahari Abadi. Baik, untuk yang pertama, pertanyaan pertama yaitu pada atas nama Made Kologan. Nah, di sini mau tanya Mas, teman saya ada yang punya mesin F20 ini, tetapi di dalamnya cepat sekali berisi air garam. Apa penyebabnya? Nah, sini masalahnya pada mesin F20 ya. Nah, untuk F20 ini kenapa sering banyak air garam? Pertama, Sobat Bahari kemungkinan bisa lupa melakukan pencucian atau flushing ya. Apa itu pencucian atau flushing? Nah, biasanya Sobat Bahari yang dilakukan adalah pertama cuci, contohnya di sini F20 ya. Bisa cuci pada bagian luar ya, bagian luar body atau pada bagian body, cuci menggunakan air bersih ya, menggunakan air tawar, cuci bersih, dan bisa Sobat Bahari lakukan flushing. Nah, flushing itu melakukan atau melakukan pembersihan pada jalur pendinginnya ya, yaitu bisa siapkan ember ataupun bak yang tinggi sampai menutupi pada bagian propellernya ya, pada bagian plat kavitasi ini. Nah, itu terus isi menggunakan air tawar ya. Agar apa? Agar nanti air yang masih mengendap pada bagian mesin ya, pada jalur pendingin itu terganti atau terbilas oleh air tawar ya. Jadi garam-garam itu akan keluar ya, terus keluar terbilas kembali ke keluar ya, pada bagian ember ataupun bak ya. Nah, di situ lakukan sekiranya sampai 5 menit ya. Di situ akan kembali mesin Sobat Bahari akan bersih seperti itu. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, atas nama Muhammad Rivaldi. Nah, di sini bertanya, ada kendala mesin 40 PK Enduro dikarenakan habis tenggelam, jadi lengket susah ditarik. Caranya gimana? Nah, di sini masalahnya pada mesin 40 PK. Nah, di sini habis tenggelam ya. Nah, biasanya habis tenggelam itu, nah di sini saya sudah siapkan mesin 40 ya. Nah, biasanya Sobat Bahari semua, mesin habis tenggelam itu otomatis akan adanya air yang masuk ke ruang bakar ya, otomatis ya. Nah, caranya bisa Sobat Bahari bongkar terlebih dahulu semua, bisa cuci ya, cuci bersih ya. Selanjutnya bisa Sobat Bahari cek juga pada recoil starternya ya. Di sini kemungkinan terdapat garam ataupun sudah kotor ya, bisa bersihkan. Kita lepas di sini ya bautnya, beberapa baut kita lepas, terus kita bersihkan, kita semprot menggunakan lubrikan ataupun WD ya. Terus sembari kita tarik ya, tarik terus sampai tarik. Nah, jika masih macet bisa lepas pada rumah recoil starternya. Di situ hati-hati, ada per ya, itu sangat kencang, jadi perlahan-lahan saja melepasnya. Nah, jika sudah bisa bersihkan, terus kembali pasang, coba tinggal tes seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Jadi Sobat Bahari seperti itu untuk jika macet ya caranya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Hendra DP. Nah, di sini bertanya, apa perbedaan mesin 40 PK yang covernya kotak ya seperti ini dengan yang covernya lonjong ya?
Terima kasih jawabannya. Nah, di sini berarti apa bedanya dari 40 PK covernya kotak seperti ini dengan 40 PK lonjong. Nah, dari pertama yaitu untuk yang kotak itu adalah tipe E40J ataupun G ya. Itu yang covernya kotak. Nah, sedangkan yang E40 yang lonjong itu adalah tipenya E40X seperti itu ya. Itu dari tipenya sudah berbeda ya. Nah, untuk mesinnya itu sama, tetapi untuk jika Sobat Baru melakukan pengorderan spare part itu berbeda ya untuk kode-kodenya itu pada mesin E40G dengan E40X seperti itu. Baik, itu jadi untuk pengorderannya berbeda ya untuk kode-kodenya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Idrus Asagaf ya. Di sini bertanya berapa kilogram berat mesin ini. Nah, di sini pada video F20C 4 tak ya. Apakah sama dengan mesin 25 PK 2 tak? Nah, pertanyaan Idraf ini tanya beratnya ya untuk mesin F20C yang 4 tak. Nah, di situ beratnya berbeda ya. Untuk F20 itu beratnya 53 sampai 61 kg ya, sedangkan yang E25 atau yang 25 HP 2 tak itu beratnya 51 sampai 55 kg seperti itu ya. Jadi berbeda ya. Jadi lebih berat yang tipe F20C ya, yang tipe 4 tak seperti itu. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari berlatih melukis. Nah, di sini bertanya, kalau masalah batang dan blok mesinnya sangat panas ketika mesin hidup, apa masalahnya Tuan? Sedangkan air tetap keluar lancar. Nah, di sini pertanyaan dari berlatih melukis itu menanyakan mesin cepat panas ya, dan tetapi air itu tetap keluar lancar. Nah, biasanya Sobat Bahari semua yang perlu diingat, mesin Sobat Bahari perlu dicek setiap melakukan melaut ya, ataupun mau pergi. Nah, cek sebelum menggunakan, yaitu cek pada bagian water inlet. Nah, water inlet itu pada bagian di kaki ya, atau dekat dengan propeller. Nah, di sini ada terdapat sirip yang berwarna hitam. Nah, di situ bisa bersihkan dari kerak ya, ataupun kerang. Nah, itu biasanya menempel, itu bisa bersihkan ya lubang-lubangnya. Nah, selanjutnya bisa cek juga pada impellernya ya, pada bagian dalam di sini ya. Nah, untuk yang apa? Untuk mesin di sini panas, itu bisa cek pada impellernya. Jika yang ingin melakukan melaut, bisa cek pada water inletnya saja seperti itu, dan bisa bersihkan pada jalur si yang air keluarnya seperti itu. Nah, untuk yang mesin panas ini itu bisa cek pada impellernya ya. Impellernya itu robek kah atau sudah gundul atau aus. Nah, di situ dia memutar air, tetap mengaliri air, tetapi berkurang ya Sobat Bahari. Jadi untuk harusnya berapa liter, jadi cuman setengahnya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa cek pada bagian jalur pendingin yang di mesin ya, dari pada bagian headnya ataupun pada exhaustnya. Kita cek, bersihkan jika banyak kotoran, garam ya terutama, dan cek juga pada termostatnya seperti itu ya. Pada termostatnya, biasanya untuk termostat yang rusak itu air yang harusnya mengalir atau mensuplai pada bagian head itu akan tertutup Sobat Bahari. Nah, jadi air itu akan memutar terus pada bagian mesin ya, terutama pada di blok seperti itu ya. Jadi Sobat Bahari bisa cek pada termostatnya. Jika rusak bisa lakukan penggantian pada termostat seperti itu. Baik, itu untuk pertanyaannya sudah saya jawab.
Nah, pertanyaan selanjutnya dari Emre Ken ya. Di sini bertanya, Bang, kalau untuk mesin 40 HP pakai ukuran propeller 16 kebesaran nggak? Baik, di sini untuk pertanyaannya pada mesin 40 HP ya, yaitu 40 PK. Nah, untuk 16 maksudnya ini adalah pitch-nya ya, propeller pitch 16. Nah, jadi saya jelaskan lebih dahulu untuk tipe 40 PK itu propellernya dari terkecil yaitu dari pitch 7,5 sampai 13 ya. Itu untuk tipe E40. Jika 16 itu bisa masuk, tetapi dia terlalu besar ya, jadi daya dorongnya pelan ya, maksudnya untuk menibas atau menciduk airnya itu berat ya, jadi itu akan mengaruhi beban kerja si mesinnya saudari, seperti itu. Jadi akan pengaruh pada kinerja si mesinnya gitu. Jadi apabila saya jelaskan, untuk apabila propeller lebih kecil yaitu daya dorongnya akan lebih kencang ya. Untuk yang propeller lebih besar itu akan daya dorongnya akan lebih kecil, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ara ya, itu bertanya untuk penggantian termostat tunggu udah berapa jam min ya. Itu pertanyaan dari Ara. Nah, untuk termostat, penggantian termostat itu ada di setiap pemantenan atau perawatan di 1000 jam saudari. Jadi untuk perawatan di 1000 jam terutama pada 4 tak itu ada penggantian termostat ya. Jadi sobat Bahari selalu ganti sesuai berkala ya, cek berkala, yaitu dari 100 jam, 200 jam sampai ke 1000 jam. Itu akan melakukan penggantian apa saja, seperti itu. Baik. Nah, jadi di sini untuk penggantian termostat di 1000 jam ya. Jangan lupa itu sobat Bahari. Jadi baik, itu beberapa pertanyaan atau komen dari sobat Bahari semua. Saya ucapkan terima kasih atas like dan subscribe dari sobat Bahari semua, dan jangan lupa juga yang belum subscribe YouTube kami, tolong di subscribe ya, di Yamaha Marine Indonesia PT Karya Bahari Abadi. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan selalu menggunakan masker ya kemana-mana. Jadi mohon maaf jika saya ada salah kata dan ada beberapa ucapan yang tidak mengenakan, saya ucapkan minta maaf. Sekian untuk pembahasan mengenai menjawab beberapa pertanyaan. Saya Sawal, saya mohon undur diri. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Terima kasih.